Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel ini untuk kembali murojaah pelajaran yang sudah pernah kita pelajari, atau bagi yang belum, ya berarti ini adalah ilmu baru untuk antum semua. Di depan kita sudah ada kitab Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Bagi antum yang belum download kitab ini, tafadhol, silahkan download dulu agar bisa mengikuti belajar bareng ini. Linknya ada di deskripsi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan antara orang yang mengedepankan logikanya dengan orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir video kemarin dijelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh bertanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertanyaan bagaimana dan juga mengapa. Baik, kita lanjutkan. Wa kadza yamna'u nafsahu min tafkiri bil kaifiyati. Dan juga seorang muslim harus mencegah dirinya dari pikiran-pikiran tentang tata cara. Kaifiyah itu tata cara. Maksudnya adalah bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat seperti ini, itu misalnya. Jadi berpikir saja itu tidak diperbolehkan, apalagi sampai menanyakan atau bertanya dengan pertanyaan seperti tadi. Kita lanjutkan. Wa hadha at-tariq idza salakahu al-insanu istaraha katsiran. Dan jalan ini apabila seseorang itu berjalan di atasnya atau mengikuti jejaknya, maka dia akan beristirahat banyak. Maksudnya adalah pikiran dia akan tenang. Dia tidak capek karena memikirkan hal-hal yang memang tidak mampu dia pikirkan. Wa hadhihi halus salafi rahimahumullahu ta'ala. Dan ini adalah keadaan atau kondisi para ulama-ulama salaf yang terdahulu. Jadi mereka sama sekali tidak memiliki pemikiran dan juga pertanyaan bagaimana dan mengapa terkait sifat dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada lamma ja'a rajulun ilal Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, maka dari itu ketika datang seorang laki-laki kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, qala, laki-laki itu berkata, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Maksudnya adalah Imam Malik. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy. Kaifa istawa? Lalu anak laki-laki itu bertanya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam? Fa'atraqa bi ra'sihi. Kemudian Imam Malik pun memukul kepala orang tersebut dan waqala, dan berkata, al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaifa ghairu ma'qulin
wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun wa ma araka illa mubtadi'an. Ini adalah jawaban yang cerdas dari Imam Malik ketika ditanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy. Imam Malik mengatakan bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy adalah perkara yang tidak asing dan tidak aneh. Wal kaifa, dan bagaimana caranya, adalah suatu perkara yang tidak dapat difikirkan dengan akal. Akal seorang manusia tidak menjangkau hal tersebut. Dan adapun iman terhadap hal tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, itu hukumnya wajib. Sedangkan pertanyaan tentang bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy adalah sebuah perkara bid'ah. Mengapa bid'ah? Karena dulu pada zaman sahabat, pada zaman Rasul, pada zaman tabi'in, pada zaman ulama-ulama salaf terdahulu, tidak ada yang pernah bertanya tentang hal tersebut. Wa ma araka illa mubtadi'an, dan saya, kata Imam Malik rahimahullah, dan saya tidak melihatmu wahai pemuda kecuali seorang ahli bid'ah. Kenapa? Karena dia melontarkan pertanyaan yang belum pernah ditanyakan oleh orang-orang sebelum laki-laki itu tadi. Jadi ini adalah jawaban kepada orang-orang yang tanya terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy. Sedangkan pertanyaan tersebut itu tidak diperbolehkan. Kewajiban kita adalah apa? Beriman saja. Sudah beriman, karena otak kita nggak nyampe. Otak kita sebagai manusia biasa nggak sampai untuk memikirkan hal tersebut. Saking besarnya Allah, saking agungnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Amma fi asrina al-hadiri fanajidu man yaqulu innallaha yanzilu ila sama'in dunya hina yabqa thulutsal laili al-akhiri kulla lailatin. Sedangkan pada zaman kita sekarang ini, kita mendapatkan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir setiap malam. Fayulzamu min hadza an yakuna kullul laili fis sama'in dunya li'anna al-laila yamshi 'ala jami'il ardi. Kalau demikian, Allah Subhanahu wa taala setiap malam berada di langit dunia dong. Itu kata orang-orang pada zaman sekarang. Karena malam itu berjalan setiap waktu, dan malam itu berjalan di seluruh bumi. Fathulutsu yantaqilu min hadzal makani ilal makanil akhir. Dan juga sepertiga malam terakhir itu berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Wa hadza lam yakulhu as-sahabatu ridwanullahi alaihim. Dan hal ini tidak pernah dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi
pada zaman sahabat Rasulullah SAW, mereka tidak pernah menanyakan hal-hal demikian. Mereka tidak pernah berpikiran tentang yang difikirkan orang-orang zaman sekarang tentang hal tadi. Walau kana hadza yaruddu ala qalbil mu'min labayyanahu Allah Ta'ala imma ibtida'an aw ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apabila pernyataan tadi itu mengganggu atau ditolak oleh hati seorang muslim pada zaman itu, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjelaskan tentang hal tersebut. Entah itu menjelaskan sendiri langsung dengan firman-Nya Allah atau melalui lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Au yuqayyidu man yas'aluhu anhu fayujab, atau terdapat orang yang bertanya tentang hal tersebut kemudian dijawab. Kama sa'ala as-sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, aina kana Allahu qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, fa'ajabahum, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan langit-langit dan bumi. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan dari sahabat tersebut. Kemudian, dan ini di hasyiah atau di footnote di sini dijelaskan bagaimana jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait pertanyaan dari sahabat itu. Min hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, wa fihi ji'na nas'aluka an hadzal amr, kami datang bertanya kepadamu tentang perkara ini. Sahabat datang kepada Rasulullah menanyakan tentang perkara ini. Kemudian Rasul menjawab, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Allah telah ada dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah, dan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas air. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasulullah SAW terkait di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan langit-langit dan bumi. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Fahada as-su'alu al-'azimu yadullu ala anna kullama yahtaju ilaihin nasu fa innallaha yubayyinuhu bi ahadit turuqi ats-tsalatsati. Ini adalah sebuah pertanyaan yang besar, menunjukkan bahwa apabila ada sesuatu hal yang dibutuhkan oleh manusia, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjelaskannya dengan salah satu dari 3 cara tadi. Yang pertama, entah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikannya melalui firman Allah atau melalui lisan dari Rasulullah SAW, atau merupakan sebuah jawaban dari soal yang dilontarkan oleh manusia ketika itu. Baik, ini saja dapat kita pelajari pada video kali ini. Insyaallah di video ke depan kita akan menjawab syubhat atau pertanyaan-pertanyaan terkait
permasalahan tentang turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam terakhir. Apabila antum ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar, dan apabila ada kesalahan-kesalahan juga mohon dikoreksi. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.